Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Kita ketemu lagi dengan BK Sahabat Seru. Kali ini saya akan berbagi materi tentang komunikasi yang efektif. Materi ini merupakan materi kelima dari materi bimbingan konseling kelas 9 di semester 1. Untuk yang pertama, kita akan melihat pengertian dari komunikasi. Kegiatan komunikasi sudah menjadi sebagian besar kegiatan kita sehari-hari, mulai antar teman atau pribadi, antar kelompok, dan antar organisasi atau massa. Jika lebih teliti lagi, banyak kegagalan dari komunikasi yang kita lakukan. Bisa jadi bentuknya karena tujuan yang kita inginkan belum tercapai. Misalnya, tercapainya kesepemahaman, bertambahnya informasi, atau perubahan sikap pada teman atau orang lain. Kegiatan komunikasi pada prinsipnya adalah aktivitas pertukaran ide atau gagasan. Secara sederhana, kegiatan komunikasi dipahami sebagai kegiatan penyampaian dan menerima pesan atau ide dari satu pihak ke pihak yang lain dengan tujuan untuk mencapai kesamaan pandangan atas ide yang dipertukarkan tersebut. Berikut ini ada beberapa elemen yang terdapat dalam proses komunikasi. Ada 5, yaitu yang pertama komunikator. Komunikator merupakan orang yang menyampaikan pesan. Kemudian yang kedua media. Media merupakan sarana untuk berkomunikasi. Kemudian yang ketiga umpan balik. Umpan balik merupakan respon dari komunikan terhadap pesan yang diterimanya. Selanjutnya ada pesan. Pesan adalah ide atau informasi yang disampaikan. Kemudian yang terakhir adalah komunikan. Komunikan itu adalah audiens atau pihak yang menerima pesan. Nah, dalam kehidupan nyata mungkin ada yang menyampaikan pesan atau ide, ada yang menerima atau mendengarkan pesan. Ada pesan itu sendiri, ada media, dan tentu ada respon berupa tanggapan terhadap pesan. Secara ideal, tujuan komunikasi bisa menghasilkan kesepakatan bersama terhadap ide atau pesan yang disampaikan. Lalu, mengapa kita sering melakukan komunikasi? Nah, berikut ini kita akan melihat fungsi dari komunikasi yang sering kita lakukan. Yang pertama, dapat membangun konsep diri atau establishing self-concept. Kemudian yang kedua, eksistensi diri atau self-existence. Kemudian dapat membangun kelangsungan hidup atau life continuity. Kemudian memperoleh kebahagiaan atau obtaining happiness. Kemudian terhindar dari tekanan dan ketegangan atau free from pressure and stress. Selanjutnya kita akan melihat kebiasaan positif dalam berkomunikasi. Dalam kenyataan kehidupan sehari-hari, dimanapun dan kapanpun kita berada, serta dengan siapapun kita berkomunikasi, sering atau kadang-kadang terjadi pembiasaan sikap perilaku positif secara spontanitas di saat diri kita berkomunikasi dengan orang lain. Pembiasaan dapat terjadi dalam bentuk verbal, refleksi gerakan fisik, tampilan bahasa tubuh, dan lain sebagainya. Dalam bentuk verbal, misalnya di saat orang lain berbicara, biasanya spontan kita berkata ye atau iya. Dalam bentuk gerakan fisik, misalnya di saat kita berbicara ataukah orang lain berbicara, biasanya kedua tangan spontan pindah atau bergerak atau berada pada bagian depan bawah perut. Kemudian dalam bentuk bahasa tubuh, misalnya di saat orang lain berbicara, biasanya secara spontan posisi mulut dan bibir senyum simetris. Berikutnya kita akan melanjutkan dengan kebiasaan buruk dalam berkomunikasi. Dalam kenyataan kehidupan sehari-hari dimanapun dan kapanpun kita berada, serta dengan siapapun kita berkomunikasi, sering atau kadang-kadang terjadi pembiasaan sikap perilaku negatif juga secara spontan di saat diri kita berkomunikasi dengan orang lain. Pembiasaan dari perilaku negatif juga dapat terjadi dalam bentuk verbal, refleksi gerakan fisik, tampilan bahasa tubuh, dan lain sebagainya. Dalam bentuk verbal, misalnya di saat orang lain berbicara, biasanya spontan kita berkata, "Alah, gaya." Dalam bentuk gerakan fisik, misalnya
di saat kita berbicara ataukah orang lain berbicara, biasanya kedua tangan spontan pindah atau bergerak atau berada pada bagian depan bawah perut. Kemudian dalam bentuk bahasa tubuh, misalnya di saat orang lain berbicara, biasanya secara spontan posisi mulut dan bibir tersenyum simetris. Lalu, bagaimana menjadi pembicara yang efektif itu? Nah, ada 3 macam perilaku berbicara dalam berkomunikasi, yakni perilaku agresif, perilaku pasif, dan perilaku asertif. Kita akan melihat satu persatu. Yang pertama, perilaku berbicara agresif. Ini adalah cara berbicara yang bersifat kontroversi, keras, kasar, dan si pembicara tidak tertarik akan apa yang dikatakan pendengar. Kemudian yang kedua, perilaku pasif. Ini adalah kebalikan dari agresif. Si pembicara berusaha menyenangkan lawan, cenderung berbicara secara halus dan khawatir melakukan kesalahan. Sedangkan yang ketiga, perilaku berbicara asertif. Ini merupakan berbicara secara langsung, jujur, dan berorientasi pada tujuan, menggunakan kemampuan mendengar aktif. Nah, perilaku asertif cenderung membina sesuatu dari hubungan positif jangka panjang, saling menghormati dan saling memuaskan kepentingan lawan bicara. Kemudian, apa pentingnya memperhatikan pesan dalam komunikasi? Nah, suatu kesalahan yang sering terjadi pada setiap pihak di saat proses komunikasi sedang berlangsung sehingga menyebabkan komunikasi itu tidak efektif adalah tidak memperhatikan pesan dengan baik ketika orang lain atau pihak pertama sebagai pembicara. Kesalahan ini terjadi hampir dialami oleh setiap orang, terutama bila mana dalam kondisi tidak kondusif, misalnya karena suasana bising, menghayal, kondisi lapar, tidak sehat, dan seterusnya. Bila mana hal terjadi, maka kemungkinan banyak pula konsekuensi yang terjadi, di antaranya merasa kecewa, tidak dihargai, dan hubungan kurang harmonis. Kita sendiri bisa membayangkan kemungkinan konsekuensi apa saja yang akan terjadi bila mana suatu pesan dalam komunikasi tidak diperhatikan dengan baik. Berikut ini adalah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam berkomunikasi. Sebagai makhluk sosial, komunikasi merupakan hal yang paling dekat dengan kita. Apa sebenarnya komunikasi itu? Komunikasi dapat kita artikan sebagai berbagi pikiran, informasi, dan intelijen. Segala bentuk aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dapat bertujuan menyampaikan pesannya pada orang lain, merupakan tujuan komunikasi. Lalu, jika pesan yang kita maksudkan tersebut tidak sesuai dengan penangkapan lawan bicara kita, terjadilah miskomunikasi. Sebuah komunikasi yang efektif membutuhkan kejernihan pesan, kelengkapan pesan, ekspresi wajah, kontak mata, postur tubuh, dan penampilan fisik secara eksternal. Di era modern ini mungkin tampak tidak layak dilihat, seseorang berusaha menciptakan kesadaran komunikasi. Banyak di antara kita memberi sedikit perhatian pada hal ini, tetapi kenyataannya komunikasi ini terus berlangsung. Tidak peduli siapa kita, jika kita tidak bisa berkomunikasi dengan semestinya, maka tak seorang pun akan mendengarkan kita. Bagaimana membangun sebuah komunikasi efektif tersebut? Berikut beberapa hal yang sebaiknya jadi pertimbangan untuk mengembangkan komunikasi. Yang pertama, adanya kontak mata. Hal pertama yang dilakukan seseorang pembicara yang baik adalah menatap lawan bicara dan mengambil jeda untuk memulai sebuah pembicaraan. Ini merupakan salah satu cara yang membantu untuk menciptakan kesan baik pada lawan bicara. Usahakan mempertahankan kontak mata sepanjang pembicaraan agar lawan bicara kita tak merasa diabaikan. Kemudian yang kedua, ekspresi wajah. Wajah merupakan cerminan kepribadian individu. Ekspresi wajah mengungkapkan pikiran yang sedang melintas pada diri seseorang. Sebagai contoh, sebuah senyum mengungkapkan keramah tamahan dan kasih sayang. Mengangkat alis mata menunjukkan ekspresi heran, mengernyitkan dahi menyampaikan ketakutan dan kegelisahan. Semua emosi dan berbagai macam tingkah manusia diekspresikan dalam emosi yang berbeda yang tergambar di wajah. Jadi saat melakukan komunikasi, tunjukkan ekspresi bahwa kita tertarik dengan lawan bicara dan bahan pembicaraan. Kemudian yang selanjutnya yaitu postur tubuh.
Setiap gerak-gerik tubuh saat berbicara mesti dikoordinasikan dengan kekuatan meyakinkan dari kita. Mereka bisa jadi semacam tambahan untuk cara efektif yang dapat ditangkap secara visual daripada secara verbal. Sebagai contoh, menundukkan kepala menunjukkan penyelesaian pernyataan, mengangkat kepala menunjukkan akhir pertanyaan, terlalu sering menggerakkan bagian tubuh mengungkapkan sedang bergegas atau kebingungan. Untuk itu perhatikan gerak-gerik kita saat melakukan komunikasi dengan lawan bicara. Kemudian selanjutnya, selera berbusana. Busana memiliki tugas penting dalam menimbulkan kesan. Orang yang berbusana sesuai dengan struktur tubuh mereka nampak lebih menarik. Penampilan fisik seseorang dan busana yang dikenakan membuat dampak pasti pada proses komunikasi. Kita semua berbusana dan mungkin banyak di antara kita tak terlalu memperhatikan. Namun hal kecil ini memiliki peran untuk sebuah efektif. Jika kita memperhatikan bagaimana cara berbusana, hal itu akan memperbaiki kemampuan komunikasi kita. Kemudian yang selanjutnya, komunikasi efektif. Komunikasi efektif sangat layak kita perhitungkan dalam membangun karir kita. Dengan komunikasi yang baik tentunya akan mendukung segala aktivitas kerja yang kita lakukan. Apalagi bila pekerjaan kita melibatkan berbagai bentuk presentasi, rapat-rapat, lobby-lobby, penyuluhan, dan lain sebagainya. Bidang pekerjaan komunikasi seperti presenter dan sejenisnya sangat ditentukan oleh bagaimana cara kita berkomunikasi dalam menyampaikan sesuatu. Banyak faktor yang dapat membuat apa yang akan kita sampaikan menjadi lebih berkualitas, seperti kesiapan mental, penguasaan bahan, kelengkapan sarana pendukung, serta hal-hal lainnya. Ada kalanya kita merasa nervous hingga untuk mengungkapkan sesuatu, kita malah kehilangan kepercayaan diri, bahkan pembicaraan kita menjadi terputus-putus. Berikut adalah tips dasar dalam berkomunikasi. Yang pertama, gunakan kalimat seefektif mungkin. Uraikan isi pembicaraan dengan kalimat efektif dan langsung mengena pada sasaran. Hindari mengungkapkan informasi detail yang kurang relevan seperti, tadi sebelum menuju tempat ini, saya bertemu family, saya di suatu tempat, dan sebagainya. Biasanya lawan bicara Anda tidak akan peduli dengan informasi yang tidak berhubungan dengan topik pembicaraan. Hindari penggunaan idiom bahasa yang kurang atau tidak dimengerti calon pendengar Anda. Kemudian yang kedua, jangan mengungkapkan pengulangan ide atau pokok bahasa. Jika kita ingin mengungkapkan ide, entah pada bos atau dalam suatu rapat, ketahui lebih dahulu apakah ide tersebut sudah pernah diungkapkan oleh yang lain. Jika sudah, lebih baik kita tidak usah mengungkapkannya, karena umumnya orang tidak akan tertarik mendengarkan pengulangan sebuah ide. Dalam presentasi suatu analisa, usahakan tidak terjadi pengulangan kalimat-kalimat yang merupakan teori ataupun kesimpulan. Aturlah urutan penyampaian agar lebih fokus saat menyampaikannya. Kemudian yang ketiga, jangan berbicara terlalu lambat. Tutur kata yang terlalu pelan dan lamban hanya akan membuat lawan bicara kita bosan dan tak sabar lagi. Lagi pula, gaya belajar kita yang terlalu pelan akan mengesankan kita ragu-ragu dan tidak percaya diri. Karena itu berbicara dengan nada yang optimis dan penuh dengan percaya diri. Namun yang patut kita ingat, bukan berarti kita harus berbicara secara cepat tanpa ritme. Kita harus pandai menentukan ritme bicara, di mana harus berbicara dan di mana harus berhenti. Ritme yang tepat dalam berkomunikasi tentunya didapat setelah kita sering melakukan latihan atau pengalaman orasi yang cukup. Kemudian yang keempat, hindari bergumam yang terlalu sering. Gumaman yang terlalu sering hanya akan mengganggu pembicaraan kita. Lagi pula lawan bicara kita akan merasa lelah menunggu kapan pembicaraan kita selesai. Sebisa mungkin meminimalkan atau hilangkan gumaman seperti oh, dan sebagainya. Hal ini juga akan mengurangi respek calon pendengar kita karena kita dinilai tidak menguasai materi pembicaraan. Yang terakhir, hindari humor yang tidak perlu. Melontarkan humor memang sah-sah saja untuk menyegarkan suasana. Namun kita harus tanggap
Membaca suasana setelah kita mengungkapkan humor. Apakah lawan bicara kita benar-benar terpancing tertawa atau tertawa dengan terpaksa? Atau bahkan menunjukkan wajah yang terganggu dengan humor kita? Jika lawan bicara kita tidak tertarik dengan humor kita, teruskan pembicaraan kembali. Jangan memaksakan lawan bicara untuk mentertawakan humor kita yang telah gagal. Dengan mempelajari dan melakukan tips di atas, kita dapat berkomunikasi secara lebih efektif sekaligus melatih diri kita menjadi pribadi yang efektif. Ingat, keefektifan diperlukan dalam menyelesaikan setiap pekerjaan. Selanjutnya kita akan membahas tentang komunikasi. Komunikasi adalah pemecahan masalah ketika kita mengalami konflik secara internal maupun secara eksternal. Komunikasi membawa kita pada perubahan yang lebih baik. Seorang komunikator yang baik cenderung mampu membentuk opini publik, mampu menggerakkan massa, mampu mengendalikan situasi, dan mampu mengeksekusi sebuah gagasan menjadi sebuah realita. Seorang komunikator yang baik sangat disegani oleh lawan maupun kawan. Seorang komunikator yang baik sangat diperhitungkan dalam berbagai tatanan. Seorang wartawan, maka tulisannya sama berbahayanya dengan ketukan palu seorang hakim, dengan demonstrasi ribuan buruh, dengan ultimatum sebuah penjahat besar. Komunikasi yang baik telah melahirkan berbagai penulis yang luar biasa. Komunikasi yang baik telah melahirkan pembicara-pembicara besar. Hampir semua masalah dalam kehidupan manusia cenderung berakar pada masalah komunikasi. Ketidaksanggupan untuk menerima kekurangan orang lain, ketidaksanggupan untuk menerima hal buruk orang lain, bahkan ketidaksanggupan menerima kekurangan diri. Jika ingin mengubah hidup, maka kita hanya perlu memperbaiki komunikasi kita. Bagaimana cara komunikasi yang baik? Berikut tips cara berkomunikasi yang baik. Pertama, kenali konsep diri kita. Kemudian, kenali kelebihan dan kekurangan kita. Selanjutnya, tetapkan tujuan komunikasi. Lalu, gali manfaat dari komunikasi yang akan terjadi. Setelah itu, buat draft pembicaraan. Kemudian, kuasai topik pembicaraan. Jangan lupa hargai pendapat orang lain. Kemudian, menahan diri untuk menguasai pembicaraan. Lalu, mempertahankan kotak mata. Jangan lupa berempati terhadap situasi dan kondisi lawan bicara kita. Kemudian atur dan manajemen nafas. Selain itu, kontrol postur tubuh dan menggunakan bahasa nonverbal seperlunya. Dan juga gunakan bahasa yang sama-sama dimengerti serta cerahkan pembicaraan dengan humor-humor segar. Mungkin beberapa tips dan triks yang kita diskusikan tadi mampu membantu kita memperbaiki cara berkomunikasi. Semakin bagus komunikasi kita, maka kehidupan kita akan berubah menjadi lebih baik. Semakin baik kualitas kehidupan kita, maka kebahagiaan menjadi milik kita. Demikian tadi materi tentang bagaimana cara berkomunikasi yang efektif. Mudah-mudahan kita bisa menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih telah menonton dan menyimak video ini. Kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.